Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel QNP. Perkenalkan, saya Ulfatun Widya dari MP 2018B. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang dinamika organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amri Muhammad. Saksikan videonya. Dinamika organisasi. Jika dilihat dari asal katanya, dinamika memiliki arti yaitu tenaga atau kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap setiap keadaan. Sedangkan organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan memiliki tujuan bersama. Nah, dengan demikian, dinamika organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses yang terjadi dalam tubuh organisasi yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah. Atau dinamika organisasi sendiri itu dapat diartikan sebagai gerakan atau kekuatan yang dimiliki sekelompok individu dalam organisasi yang dapat menimbulkan perubahan di dalam tata hidup organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, maksud dari perubahan sendiri adalah menjadikan sesuatu yang ada saat ini menjadi sesuatu yang baru diinginkan. Perubahan organisasi. Perubahan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perubahan individu adalah motivasi dan keinginan individu untuk berubah. Sedangkan faktor eksternal perubahan individu adalah karena tuntutan keluarga dan lingkungannya. Nah, perubahan kerja dan organisasi terjadi karena faktor internal seperti tuntutan untuk berubah karena tujuannya berubah. Nah, sementara itu faktor eksternal seperti pengaruh ekonomi sosial, budaya, politik, hukum, dan persaingan antar perusahaan baik pada lingkup lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah perlawanan terhadap perubahan. Perlawanan terhadap perubahan terdiri dari tingkah laku karyawan yang didesain untuk tidak mempercayai, menunda, mencegah, mengimplementasikan dari perubahan kerja. Terdapat beberapa tipe perlawanan terhadap perubahan kerja. Sebagai berikut, yang pertama itu tipe perlawanan logis yang berkaitan dengan keberatan rasional. Nah, indikatornya itu antara lain seperti waktu yang diperlukan untuk perubahan, usaha ekstra untuk kembali bekerja, dan masalah teknis atas perubahan. Yang kedua itu ada tipe perlawanan psikologis, yang ini berkaitan dengan sikap emosional. Yang indikatornya itu antara lain yaitu ketakutan yang tidak jelas, toleransi yang rendah terhadap perubahan, kebutuhan keamanan, dan keinginan untuk mempertahankan status quo. Dan yang terakhir adalah tipe perubahan sosiologis yang berkaitan dengan kepentingan kelompok. Nah, indikator itu antara lain seperti koalisi politik, menentang nilai-nilai kelompok, keinginan untuk mempertahankan pertemanan yang ada. Selanjutnya merupakan tahap perubahan. Yang pertama itu adalah pencairan, yang itu artinya itu ide-ide dan praktek yang sudah berlaku dihilangkan dan diperkenalkan ide-ide dan praktek yang baru. Yang kedua itu ada perubahan atau change, yang artinya itu tahapan ini di mana ide-ide baru itu dipelajari. Nah, proses ini itu meliputi membantu pemikiran karyawan dengan cara-cara yang baru. Nah, yang ketiga itu adalah pembekuan ulang. Nah, artinya itu apa yang telah dipelajari diintegrasikan ke dalam proyek agar ide-ide baru itu dapat diterima secara intelektual, maka praktek-praktek harus disatukan ke dalam tingkah laku karyawan sehari-hari. Selanjutnya merupakan cara membangun perubahan. Nah, perubahan itu seharusnya tidak mengganggu sistem sosial yang berlaku. Karena bila perubahan itu mengancam kelompok akan cenderung mendapatkan tantangan dari anggotanya. Maka selain cara-cara di bawah ini juga perlu untuk melakukan sosialisasi setelah diputuskan untuk melakukan perubahan. Sosialisasi juga menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu menyediakan alasan untuk perubahan. Perubahan itu akan lebih baik karena alasan objektif atau impersonal daripada alasan personal dari manajer. Nah, perubahan besar kemungkinannya akan berhasil apabila pemimpin memperkenalkan perubahan itu dengan harapan keberhasilan yang besar. Berarti harapan akan perubahan dari manajer dan karyawan sangat penting. Dengan adanya kepercayaan untuk berhasil, maka manajer bertindak untuk memenuhi kepercayaan tersebut. Nah, kepercayaan tersebut akan ditransfer kepada karyawannya yang selanjutnya akan mengubah tingkah lakunya. Selanjutnya adalah partisipasi. Partisipasi sendiri merupakan cara yang mendasar untuk membangun dukungan untuk berubah. Partisipasi ini mendorong karyawan untuk melakukan diskusi, komunikasi, sugesti agar para karyawan itu tertarik untuk melakukan perubahan. Selanjutnya adalah berbagi penghargaan yang berarti dalam situasi perubahan. Nah, karyawan itu akan menerima penghargaan yang cukup dalam situasi perubahan. Adalah alamiah apabila dalam situasi perubahan karyawan akan bertanya, apa manfaat perubahan ini bagi saya? Apabila perubahan ini merugikan atau tidak, memberikan keuntungan apa-apa terhadap karyawan, maka mereka tidak antusias terhadap perubahan tersebut. Ini adalah komunikasi dan pendidikan atau pelatihan. Nah, ini merupakan hal yang esensial untuk mendapatkan dukungan terhadap perubahan. Walaupun perubahan hanya akan berpengaruh terhadap satu atau dua kelompok kerja saja, namun semua karyawan itu perlu diinformasikan tentang perubahan tersebut agar mereka itu merasa aman dan untuk mempertahankan kerjasama kelompok mereka. Selanjutnya adalah merangsang kesiapan karyawan agar karyawan itu menyadari perlu adanya perubahan. Nah, pendekatan ini tuh sesuai dengan sesuatu premis yang mengatakan bahwa perubahan itu akan lebih diterima apabila orang-orang yang terkena dampaknya menyadari perlunya perubahan sebelum perubahan itu terjadi. Akhir adalah bekerja dengan sistem secara menyeluruh. Nah, perlawanan terhadap perubahan itu dapat dikurangi melalui pemahaman yang lebih luas oleh sikap-sikap karyawan dan reaksi alamiah terhadap perubahan. Peran manajemen adalah membantu karyawan memahami perlunya setiap perubahan dan mengundang para karyawan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari perubahan tersebut. Baik teman-teman, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dan jangan lupa like, comment, and subscribe.